Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemedian kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat cuaca yang cerah, terima kasih buat panjang umur. Maka sebelum kami mengadakan artis lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami, sucikan pikiran kami, dan sehingga kami boleh diberkati lewat firman-Mu, dan kami menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 7 sampai ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 7 sampai 13. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah itu, ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Pada pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang pemah jahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benalah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan, suatu mitra yang indah yang dapat kita petik. Paulus rela berita karena Injil. Tak kenapa seorang penganiaya yang jahat, dia pembunuh orang Kristen, pokoknya hidupnya tidak baik. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya berubah. Dan apa terjadi? Karena hidupnya berubah, dia rela menderita, diikat oleh Injil. Perhatikan ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Lihat, pemberitaan Injil tidak Paulus menderita. Bukan saja menderita, malah akan dibelenggu sebagai seorang penjahat. Seorang penjahat pasti dibelenggu, tapi dia tidak jahat. Bahkan diikat oleh karena Injil, menderita karena Injil. Saudara hari mungkin menderita, katakanlah doa pagi. Harus bangun di awal setengah jam. Itu bagian penderitaan. Tapi saya mau menderita. Adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Ini penderitaan. Dan kita mau bagian di belum diikat. Ya, bagian penjahat. Bukan sebenarnya bukan penjahat, tapi diikat oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak berbuat yang jahat, sehingga kita tidak berbuat dosa yang menyakitkan hati Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Dan kita rela, seorang yang sangat diberkati Tuhan, seorang yang bahagia, rela. Mungkin saudara rela doa pagi, ada mesbah satu harga supaya dari itu bahkan seperti itu jahat, ya, dibelenggu karena Injil, dibelenggu karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat.
Amin. Terima kasih Bapa di surga buat nasihat firman. Ya belum kami bukan hal yang jahat atau dosa, tapi karena Engkau mau dibunuh oleh keinginan daging kami, tapi kami berjalan dari pimpinan Engkau. Supaya perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah ini, apa jadi kebutuhan kami Kau cukupkan Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rekan-rekan TNI, Polri, mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.